Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan-rekan sahabat organik dimanapun Anda berada. Salam sejahtera buat kita semua. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya sedang berkunjung di kandang magot di rumah magot ini milik mitra atau rekan saya. Ini sudah menghasilkan luar biasa, bahkan berapa kuintal magot ini. Rekan-rekan, kali ini kita akan berbincang dengan rekan saya, Pak Sugianto, yang beralamatkan di desa apa Pak? Ini Pak? Maksudnya desa Jatimulyo, tapi desa kami Sandubulan. Tapi alamat rumahnya di Jatimulyo. Kebetulan kandang magotnya ini berada di desa Jatimulyo. Ya. Selamat malam Pak Sugianto. Malam juga. Terima kasih kami sudah diizinkan untuk berkunjung pada malam hari ini. Kami ingin mengetahui tentang magot. Sebetulnya magot ini apa sih Pak? Awalnya magot itu larva ini dari apa sampai menjadi magot seperti ini tuh prosesnya bagaimana dan mengapa Bapak itu tertarik dengan budidaya magot ini? Bisa dijelaskan ke sahabat-sahabat terkait? Oke, awal mula saya tertarik budidaya magot, kami prihatin ya dengan kondisi sampah di wilayah sekitar atau lingkungan kami. Banyak sekali limbah-limbah yang terbuang percuma, kadang-kadang malah mengganggu lingkungan, bau apa. Nah, di situ kami tertarik budidaya magot, karena pada dasarnya magot itu pengurai sampah yang sangat cepat ketika dibudidaya. Artinya magot itu pengurai sampah tercepat bisa dikatakan di dunia, karena yang saya alami ini magot itu misalkan sampah ditaruh pagi siang sudah hilang, udah nggak bau, bahkan cenderung itu ya tidak bau. Jadi untuk magot itu sendiri adalah larva yang mampu mengurai sampah organik ya, sampah organik. Asal magot itu kan lalat BSP. Lalat BSP itu lalat yang sehat, tidak seperti lalat hijau, karena lalat BSP itu cenderung tidak mengundang penyakit, artinya sehat. Jika kita berdekatan pun tidak ada masalah. Kalau lalat BSP itu sehat, tapi kalau lalat hijau itu lalat sehat yang membawa penyakit. Terus untuk budidaya magot itu sendiri, usianya itu berapa hari dari telur hingga menjadi magot seperti ini Pak? Kalau siklus keseluruhan itu 45 hari dari telur menetas hingga menjadi magot. Kalau untuk kita tujuannya untuk pakan, itu yang terbaik itu di usia sekitar 15 sampai 17 hari. Itu untuk pakan unggas, ikan, ataupun bahkan sekarang banyak peternak burung yang mengaplikasikannya menjadi pakan alternatif, karena nilai rupiahnya itu ya rendah, murah. Terus untuk pakan magot sendiri, apakah itu murni betul-betul dari limbah organik atau ada campuran pakan lainnya? Kalau kita memanfaatkan limbah yang kami dapatkan dari lingkungan, dari home industri, dari lingkungan sekitar, bisa sampah organik dapur SOD dari keluarga yang
sampahnya banyak, sisa makanannya itu kan sangat baik untuk pakan maggot. Nah, itu kita ambil. Kalau dari industri itu kayak seperti pabrik sale, pabrik apa itu kan sampai saat ini belum termanfaatkan dengan baik limbahnya. Jadi kami manfaatkan untuk pakan maggot. Luar biasa kali. Jadi rekan-rekan, ini ternyata maggot itu pakannya sangat mudah dan murah. Ini memanfaatkan limbah organik yang selama ini mungkin dibuang sia-sia dan menimbulkan bau yang tidak enak. Di sini menjadi pakan maggot dan bisa menjadi maggot itu sendiri adalah untuk pakan alternatif seperti yang dijelaskan tadi. Ini contoh prepupa ya. Prepupa ini maggot yang sudah dewasa, yang sudah tua. Ini hasilnya seperti ini. Ini akan kami jadikan lalat BSW. Nanti ini usia, kalau usia sekitar 30 hari sampai 35 hari. Nanti kalau sudah nggak bergerak, ini nanti ditaruh di tempat kandang lalatnya. Nanti kalau sudah menjadi lalat itu bertelur. Untuk panennya kita 2 hari sekali ya, harus dipanen. Kalau tidak dipanen menetas di kandang BSW. Ini usia sekitar 30 sampai 35 hari. Nanti kalau sudah nggak bergerak ini, nanti kita pindah ke kandang lalat. Terus untuk pakan itu sendiri, untuk 1 kilo maggot itu kira-kira membutuhkan berapa pakan organik? Kira-kira mampu mengurai berapa kilo bahan organik yang bisa dimakan oleh maggot itu sendiri? Kalau pakan, kalau kita pahami sesuai dengan pakan itu sendiri. Artinya ketika pakan itu kandungannya seperti SOD, sisa organik dapur atau kue atau buah-buahan, itu ketika campur aduk itu kebutuhannya nggak begitu banyak lah. Itu kita bisa mensiasati ketika pakan itu, taruhlah misalkan 1 kilo maggot itu kita uji 1 kilo dulu sehari. Ketika sehari itu media di biopon, ini namanya biopon kotakan ini ya. Kalau di biopon ini sudah medianya sudah kering, itu berarti sekilo itu sehari masih kurang. Artinya ketika dikasihkan pagi, sore sudah kering, itu berarti sudah habis, berarti tandanya masih kurang. Jadi kalau sekilo butuh ditambahi lagi misalkan 2 kilo. Kalau untuk pakan sih sesuai apa yang ada, artinya tidak harus dipaksakan maggot ini harus berapa kilo atau berapa ini, itu enggak. Jadi apa yang ada kita aplikasikan ke pakan. Kalau kira-kira ya sesuai kebutuhan, kalau kita punya maggot hanya sedikit ya otomatis pakannya sedikit. Mungkin begitu. Jadi ini pemirsa rekan-rekan semuanya, ini adalah contoh yang sudah dikasih pakan dan ini masih terlihat basah. Ya, ini masih basah. Berarti ini masih pakannya masih ada ya. Belum ini mungkin sampai 2 hari ke depan ini nggak perlu dikasih pakan karena masih cenderung basah. Ini menandakan bahwa pakan itu masih ada. Ini masih 2 hari lagi ini masih kuat untuk tidak dikasih makan. Dan ini salah satu contoh yang kering ini. Yang kering ini yang harus dikasih pakan ya. Ya, ini besok pagi ini dikasih pakan. Ini karena sudah kering, ini dikasih pakan besok pagi. Nah, ini selain kita memanfaatkan maggot itu sendiri, ini kaskotnya, ini kotoran maggot namanya kaskot. Ini sangat bagus untuk pupuk pertanian. Ininya lembut banget nih, bagus. Jadi ini di samping maggotnya untuk pakan ternak tadi, iya. Ini sisa penguraian dari sampah atau limbah organik tadi ini bisa untuk menjadi pupuk tanaman ya. Ini sesuai pengalaman teman-teman pertanian, ini sangat bagus, Om. Luar biasa. Iya, ini untuk pupuk sangat luar biasa. Jadi
inilah rekan-rekan mengapa Pak Sugianto ini tertarik dengan maggot dan ini pantas untuk diapresiasi. Salah satunya adalah keuntungan dari maggot ini, satu, bisa mengurai sampah organik yang sangat bau dan menimbulkan tentu bisa menjadi penyakit, dan mampu diurai oleh maggot ini untuk di samping maggotnya itu untuk pakan ternak, ini kotorannya, sisa sampah tadi, kotoran dari maggot ini nanti bisa untuk menjadi pupuk tanaman. Jadi sangat bermanfaat sekali. Betul. Kami rasa ini bisa menjadi solusi untuk menangani masalah limbah atau sampah organik yang selama ini mungkin di lingkungan kita masih dibuang secara sia-sia. Jadi luar biasa sekali, ini bisa menginspirasi kita semua kawan-kawan. Kemudian Pak, kita ingin tahu cara memanennya bagaimana. Ini kan masih campur dengan kotoran. Iya. Ini cara memanennya seperti memanennya itu sangat mudah Om. Jadi ini kayak gini aja. Ini nanti ini kaskotnya atau kotoran maggotnya ini langsung misah sendiri. Hanya berapa menit nanti yang ada ini di permukaan ini hanya kotorannya. Jadi maggotnya tinggal kayak gini aja. Nanti diayak juga. Nanti ini sisanya diayak, udah cukup. Sangat mudah untuk memanennya. Dan ini salah satu maggot yang sudah siap panen ya. Ini untuk pakan ini lagi bagus-bagusnya ini. Ini usia sekitar 15 hari. Ini lagi bagus-bagusnya. Proteinnya masih sangat tinggi. Dan ini dari maggot ini ternyata dari limbah yang kalau kita diamkan itu menjadi bau busuk yang menyengat, ternyata di kandang maggot ini tidak bau sama sekali ya. Tidak bau ya. Tidak bau. Jadi ini solusi yang sangat tepat menurut saya untuk mengurai sampah, terutama sampah organik, dan manfaatnya luar biasa. Di samping maggotnya itu bisa menjadi pakan, kemudian dari kotorannya bisa menjadi pupuk, dan sampahnya terurai. Ini luar biasa sekali. Untuk sahabat organik dimanapun berada, semoga kali ini bisa contoh ini semangka nih. Nah, ini contohnya. Ini contoh semangka busuk. Ini tersisa hanya kulitnya tok. Ya. Ini masih ada, nanti bisa itu kayak bisa habis ya. Kayak kertas nanti, tipis banget. Tinggal kulit ininya. Ini contoh-contoh yang penguraian tadi ya. Iya, betul. Tadinya kan kasar. Ini habis sudah. Bahkan bukan cuma kulit, mungkin daun bisa ya. Daun kalau busuk bisa. Habis kalau busuk. Syaratnya kalau pakan maggot itu busuk itu malah akan lebih baik. Akan lebih baik. Ya, sekian dulu dari kami, rekan sahabat organik di mana berada. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih Pak Sugianto sudah Sama-sama diizinkan dan kita sudah dikasih ilmunya. Semoga menginspirasi bagi kita semua. Amin. Terima kasih dari kami. Banyak tutur kata yang kurang berkenan. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini kan langsung